Yang ada di rumah, baji-baji, haleluya. Nah, pernahkah Anda merasa lelah, letih, lesu? Pernah? Saya percaya kita semua pernah, bahkan tiap hari kita merasa lelah, betul kan? Karena kesibukan, pekerjaan, dan lain-lain. Dan saya percaya kalau ada yang tidak merasa lelah, berarti dia Superman. Tapi kata film, Superman is dead. Saya nggak tahu ya. Oke. Nah, kita memang sering merasa lelah karena aktivitas kita sehari-hari. Tetapi ada satu perasaan yang rasa lelah yang bukan hanya secara jasmani, tetapi secara mental. Nah, ini yang banyak sekali berpengaruh di dalam kehidupan kita. Mental ini, ya, rasa lelah secara spiritual kita rasa lelah. Kenapa itu? Karena ya mungkin banyak tekanan secara emosi, ya, secara kejiwaan. Nah, seringkali kita hanya kok saya capek sekali, saya rasanya ingin tidur saja. Nah, kita harus curiga, jangan-jangan itu kita mengalami rasa lelah secara spiritual kita, tekanan-tekanan mental kita. Dan ini banyak dialami, apalagi dalam kondisi seperti ini, kondisi pandemi ini banyak mengalami tekanan-tekanan. Kalau kelelahan fisik ya kita bisa atasi dengan masa apa? Dengan kita tidur, istirahat, refreshing, betul kan? Tapi bagaimana dengan tekanan jiwa? Rasa lelah secara jiwa. Ya, kita akan membahas ini sebentar. Ya, kalau banyak beban di dalam pikiran kita, rasanya tidak enak, makan tidak enak, tidur tidak enak, iya kan? Betul tidak? Ada yang merasa tidak enak makan? Kalau saya sih makanan semuanya enak, apalagi kalau sudah tersaji di atas meja. Ya, tapi ada kalanya kalau tekanan itu datang, semuanya tidak enak. Ya, tidur tidak nyenyak, gelisah. Ya, makanya pemazmur mengatakan, mengapa kau gelisah, hai batinku, hai jiwa. Iya kan? Nah, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, coba kita baca di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai yang keempat. Karena waktu saya tidak banyak, hanya sedikit saja, jadi saya akan cepat untuk menjelaskan hal ini. Mazmur 32 ayat 1 sampai yang keempat berkata, dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Mazmur ini diawali dengan kata berbahagia. Bahagia kita kalau kita diampuni dosa dan pelanggaran kita. Amin. Bahagia, sukacita, karena memang pengampunan Tuhan itu membuat kita damai sejahtera dan sukacita. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Bahwa dikatakan ayat yang ketiga, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi apa? Lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Apa yang dikeluhkan oleh Daud? Ada banyak hal, tetapi ini Mazmur ini banyak berbicara tentang orang-orang yang banyak mengkhianati Daud. Dia tertekan karena itu, karena orang yang ada di luar yang menekan dia. Lalu dikatakan, sebab siang malam tanganmu menekan aku. Apakah Tuhan menekan kita? Atau ini hanya sekedar perasaan kita? Daud merasakan bahwa seolah-olah tangan Tuhan itu menekan dia.
tetapi ini hanya sebatas perasaannya saja. Dia merasa bahwa ada beban berat yang Tuhan timpakan ke dalam kehidupannya. Ya, menekan aku sampai sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Pernahkah kita mengalami hal ini? Mungkin ada, mungkin belum. Ya, tetapi apa yang terjadi di sini? Daud merasakan, tekanan itu bisa datang kepada kita. Dalam apa? Bukan dalam daging kita. Kalau keletihan fisik di daging kita, tetapi di mana? Di jiwa kita. Nah, dalam tubuh manusia itu, dalam kehidupan kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Oke, saya analogikan, misalnya ini bagian roh. Bagian roh ini ketika kita percaya Yesus, kita lahir baru, diselamatkan, roh kita diperbaharui. Roh kita ini merupakan tempat tinggal roh Allah, Allah sendiri. Ya, tadi kita nyanyi lagu-lagu Yesus di dalam kita. Kenapa Yesus ada di dalam kita? Karena roh kita telah diperbaharui, kita telah didamaikan, roh kita dipulihkan. Nah, dalam roh ini ada hati nurani, ada intuisi, ada persekutuan dengan Tuhan. Oke? Lalu kemudian apa yang di tengah ini adalah jiwa. Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ini yang dinamakan mental. Lalu kemudian bagian ini adalah daging. Apa yang ada di dalam daging kita? Hawa nafsu. Ya, self defense, mempertahankan diri. Apalagi nafsu makan, nafsu seks. Apalagi? Ya, semua yang keinginan daging. Makan-makan enak, ya itu termasuk daging. Ya, makan daging enak. Ya. Nah, jiwa ini bersifat netral. Jiwa ini bersifat netral. Kenapa jiwa ini bisa tertekan? Karena ada pengaruh dari daging. Keinginan-keinginan, hal-hal yang mempengaruhi, menekan keadaan jiwa kita. Kita berusaha untuk memuaskan apa yang dibutuhkan oleh daging. Nah, hal-hal yang dibutuhkan oleh daging berusaha kita puaskan, dan terkadang itu menimbulkan tekanan dalam kehidupan kita. Apa? Materi. Betul kan? Lihat tetangga punya kulkas baru, kita tertekan. Betul. Kita mau menikmati hal-hal yang enak. Kita mau menikmati hal-hal yang indah dipandang mata. Kita mau menikmati segala sesuatu. Bahkan terkadang kita menjadi korban dari orang lain. Jiwa kita terpengaruh, tertekan. Ya kan? Karena itu firman Tuhan katakan begini. Amsal pasal yang coba kita lihat ya. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Siapa yang disuruh jaga hati? Kita nyanyi, Tuhan ini yang ku mau, kau menjaga hatiku. Loh, kok Tuhan yang disuruh jaga hati? Di sini dikatakan apa? Jagalah hatinya siapa? Hatinya siapa? Hatinya saya sendiri. Iya kan? Jangan suruh orang lain jaga hati kita. Yang harus jaga hati kita adalah saya sendiri. Iya kan? Betul tidak? Karena kita suruh orang lain yang jaga hati kita, maka kita akan mudah kecewa.
sakit hati, apalagi merasa terhianati. Nah, ini tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, dalam versi yang lain dikatakan begini. Dalam versi VMD dikatakan begini, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Nah, ini pelajaran penting ini. Dan di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan. Hati ada kaitannya dengan pikiran. Ayat yang sama berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di dalam versi yang lain dikatakan, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Apa yang mengendalikan kehidupan kita? Pikiran kita. Dari mana informasi masuk dalam pikiran kita? Melalui mata dan telinga, dan melalui indera-indera yang lain. Apa yang terjadi dalam pikiran kita? Pikiran kita merupakan medan pertempuran yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Pertempuran apa? Antara kehendak Allah dan kehendak kita dan kehendak iblis ada dalam pikiran kita. Pikiran kita juga bisa menjadi taman yang indah, yang ditata dengan rapi, tapi juga bisa menjadi apa? Hutan rimba yang tidak terpelihara. Iya kan? Tergantung kita. Pikiran kita mengendalikan kehidupan kita. Apa yang masuk itu akan mempengaruhi pikiran kita. Itulah mentalitas kita. Kita terkadang merasa tertekan karena apa? Karena pikiran kita mempengaruhi perasaan kita dari sebelah tubuh, masuk mempengaruhi pikiran kita. Sakit hati dikarenakan apa? Karena ada orang yang mengecewakan kita. Kita melihat, kita mendengar, masuk dalam pikiran kita, mengendalikan pikiran kita dan menekan seluruh kehidupan kita. Tadi saya katakan bahwa itulah yang dirasakan oleh Daud. Apakah Tuhan menekan kita? Perasaan itu yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, hati-hati terhadap ini semua. Kalau kita mengizinkan tekanan demi tekanan ada dalam kehidupan kita, maka yang akan terjadi kekecewaan, stres, depresi. Akhirnya kita kecewa dengan manusia, lalu lama-lama kecewa dengan Tuhan. Ini ada kaitannya. Ya, jangan sampai kita mengalami kekecewaan karena kita mengizinkan hal-hal yang dari luar mempengaruhi kehidupan kita lewat pikiran kita. Tetapi ketika kita ada dalam tekanan, kata firman Tuhan, nah ini yang luar biasa, ketika kita berkata bahwa aku lelah Tuhan, saya capek Tuhan. Kenapa begini? Rasanya capek, lelah sekali Tuhan. Kadang kita memendam perasaan itu sendiri. Iya kan? Perasaan demi perasaan kita pendam. Tidak ada tempat curhatnya. Lama-lama apa? Lapoki. Iya kan? Betul. Seperti balon yang semakin lama semakin ditiup, semakin membesar. Akhirnya apa? Lapok. Istri membenci suami, pelahan-pelahan dia pendam rasa bencinya, rasa kecewa. Lama-lama pada satu titik lapoki. Suami juga seperti itu, anak seperti itu. Karena mengizinkan apa yang ada dari luar masuk mempengaruhi yang di dalam kita. Nah, ketika kita sudah sampai pada titik itu,
Apa yang harus kita lakukan? Ini dia. Matius 11 ayat 28 itu jawabannya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus berkata apa? Mari. Allah ada di bagian mana? Roh kita. Iya kan? Jiwa menekan kita. Allah berkata, Yesus berkata, mari datang padaku. Seringkali kita tidak sadar. Kita mau berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Lama-lama kita semakin tertekan. Tetapi satu sisi Tuhan berkata, mari. Ada undangan. Kepada siapa? Yang letih lesu dan berbeban berat. Undangan. Tuhan berkata, mari kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, yang dikatakan di situ kelegaan ini, kelegaan itu dalam bahasa Yunani memakai kata anapao. Ya, anapao ini bukan bapau, tapi anapao ini berbicara tentang apa? Tuhan akan memberikan kita kesegaran. Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Tuhan akan memberikan kita kelepasan. Amin. Agar anapao ini. Jadi ketika kita merasa tertekan, janganlah kita berusaha sendiri. Tetapi Yesus berkata, roh kita berkata, datanglah kepadaku. Mari, hai anak, datanglah. Dan yang tidak kita sadari adalah, seringkali saya bertanya begini, Yesus ada di mana? Sekarang ini Yesus ada di mana? Ya, ada di surga. Ya, tapi Yesus ada di mana sekarang? Ngapain kita harus lahir baru? Supaya kita ini menjadi bait Allah. Roh Allah berdiam di dalam kita. Berarti Yesus ada di dalam kita kan? Iya kan? Sebenarnya kita bisa melakukan self healing itu sendiri. Dengan cara apa? Masuk untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Hadiratmu, terus apa? Memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu. Tapi kadang-kadang kita tidak mengizinkan Roh Allah menguasai kehidupan kita. Yang kita izinkan adalah pengaruh-pengaruh dari luar menguasai kehidupan kita. Oh, pandemi semuanya susah. Benar. Tapi kadang-kadang kita mengizinkan itu menekan perasaan kita. Pada satu sisi Tuhan bersedia untuk memberikan kelegaan. Tuhan bersedia untuk memberikan providensinya kepada kita. Karena itu sadari hari ini. Saya tahu ini firman Tuhan yang sederhana. Sangat-sangat sederhana. Tetapi ketika saya merenungkan, hari Selasa itu saya mendapatkan ilham. Tuhan, aku lelah. Aku lelah Tuhan. Mungkin saudara ada yang perhatikan di Instagram atau Facebook. Ada quote saya, aku lelah Tuhan. Lalu kemudian Tuhan mulai membukakan satu-satu. Tuhan berkata, sebenarnya ini sudah, tangan Tuhan sudah terbuka. Mari datang, bersekutulah dengan aku.
Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan menyegarkan jiwamu. Aku akan menyegarkan perasaanmu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan ketenangan bagi pikiranmu. Pikiran kita yang sedang bergelora, seperti Yesus berkata kepada laut kosong yang lagi mengamuk, diam, tenanglah. Tuhan memberikan pikiran yang tenang sehingga kita bisa bekerja, beraktivitas dengan baik. Tuhan bahkan memberikan kelepasan dari apa? Kekecewaan, sakit hati, rasa tidak ada penghiburan daripada Tuhan. Tuhan memberikan kasih-Nya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku kecewa. Tuhan, aku berbeban berat. Tuhan, aku merasa tertekan. Lalu kemudian Tuhan memberikan damai sejahtera. Yang penting adalah pengakuan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan bilang, mari datang. Iya Tuhan, aku capek Tuhan, aku lelah Tuhan. Lalu kemudian datang memenuhi undangan Tuhan. Datang memenuhi undangan Tuhan. Dan terlibat bersama dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Ini janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mari katakan. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, membuat damai di hidupku. Mari nyanyikan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Izinkan kasih Tuhan. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir. Kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi. Katakan mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah. Tuhan angkat sebuah kekecewaan. Tuhan angkat sebuah tekanan. Tuhan angkat sebuah kegelisahan. Mari yang membutuhkan kelegaan bangkit berdiri. Katakan mengalir kasih dari surga. Mengalir kasih dari. Yang membutuhkan kelegaan dari Tuhan bangkit berdiri.
mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi katakan, mengalir kasih dari Tuhan. Berikan kekuatan, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan memberikan pikiran yang tenang, Tuhan memberikan kesegaran. Ya, dan Bapak Ibu yang ada di rumah, katakan, mengalir dan mengalir. Ketika kita menanggapi, Yesus berkata, datanglah kepadaku. Itulah tempat kita beristirahat, bukan tidur. Hadirat Tuhan adalah tempat kita beristirahat, jiwa kita beristirahat, mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam keadaan tertekan, jiwamu gundah gulana, datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tertekan, jiwaku gundah gulana. Lalu Bapak Ibu datang pada Tuhan dalam hadirat Tuhan. Bahkan dikatakan ketika kita berbahasa roh, itu kita sedang mencurahkan perasaan kita kepada Tuhan. Itulah saat Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Biarkan kau bersekutu dengan Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dalam perasaanku, aku tertekan, aku letih, aku kecewa. Tiada sukacita bagiku, dan seolah-olah tiada pengharapan, tiada keterangan dan kepastian hidup. Aku lelah Tuhan, aku lelah. Tapi Kau berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Datanglah, akui Yesus memberikan ketenangan dan damai sejahtera bagimu. Dia yang meneduhkan pikiranmu yang lagi kacau. Dia memberi ketenangan dan kelepasan. Datanglah, datanglah. Raya, 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 raya.
pertumbuhan batin terjadi. Karamo ya ratakala ya rara sendiri ya ramo ya ya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Kaulah jawaban bagi kami. Kaulah kepastian di hidup kami. Kaulah tempat naungan kami. Tempat kami mendapatkan ketenangan. Tempat kami mendapatkan damai sejahtera. Tempat kami beristirahat, Tuhan. Terima kasih Yesus. Teruslah bekerja dalam kami ya Roh Kudus. Roh yang manis dan lembut meneduhkan hati kami. Biar kami selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Bersekutu dengan Roh Kudus. Kapanpun, dimanapun. Terima kasih Tuhan. Kekuatan bagi umat. Ketenangan bagi jiwa mereka. Damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah. Haleluya. Amin.